Selamat sore Tribuners, saat ini Tribun Bali berada di Jalan Kusuma Bangsa dan Pasar Bali. Saat ini Tribun Bali berada di salah satu base camp, salah satu relawan dari Bali Ambulan yang selama ini turut serta dalam membantu penanganan di masa pandemi COVID-19. Salah satu yang Tribun Bali kunjungi ini adalah relawan Bali Ambulan yang telah berkontribusi sejauh ini dalam penanganan COVID-19, terutama dalam pengantaran penjemputan jenazah. Baik, di sini ini merupakan salah satu mobil ambulan yang dimiliki Bali Ambulan, dan saat ini Tribun Bali mencoba untuk berdiskusi santai dengan salah satu relawan Bali Ambulan. Halo, Pak Edi. Sehat? Pak Edi, bisa diceritakan selama pandemi COVID-19 saat ini nih, kontribusi apa saja yang sudah diberikan Bali Ambulan kepada masyarakat? Oke, terima kasih. Selama ini kita membantu untuk pandemik di COVID ini. Kita sering kali kita membantu untuk pemakaman COVID. Dan kita pun juga disuplai dari salah satu, atau katakan kita di backup dengan salah satu yayasan yang bisa membackup di musim pandemik ini. Jadi kita juga pembiayaan gratis dari dalam kota, untuk dalam kotanya. Untuk pemakaman kita juga gratis. Itu kita di backup dari yayasan, yaitu Rumah Peduli Anissa. Jadi kita bekerja sama dengan Rumah Peduli Anissa. Kita juga membackup yang sakit maupun yang sudah tiada. Jadi kita hanya meringankan beban dari mereka-mereka atau kaum-kaum kita yang memang merasa kekurangan. Begitu. Oke. Sejauh ini Pak, selama pandemi ini sehari-hari, dalam sehari itu bisa mengantarkan jenazah itu ada berapa Pak? Kalau kita itu tidak bisa dibilang berapa jumlah setiap harinya, tapi kita rata-rata itu setiap hari itu bisa 6 kali pengiriman plus untuk pemakaman. Oke. Itu kemana Pak? Kemana aja Pak jaraknya? Yang paling dekat itu kemana? Yang paling jauh itu kemana? Yang paling dekat itu dari Rumah Sakit Sanglah dibawa ke Maruti atau Wonosari. Yang paling jauh ke Yesumbul, Negara. Ada yang sampai keluar kota juga nggak Pak? Sampai ke luar Bali juga, itu maksud saya. Kalau untuk yang luar Bali, untuk yang positif itu kita tidak bisa keluar dari Bali. Tapi kalau untuk yang negatif itu ada yang sampai ke Bogor, Depok, bahkan juga sampai ke Jambi. Terus pengalaman apa aja yang dirasakan Pak saat mengantarkan jenazah? Terutama jenazah yang positif atau yang negatif gitu Pak? Kalau untuk yang positif, kita itu harus sesuai dengan SOP dan prokes yang berlaku. Jadi kita selalu pakai APD dan selalu pokoknya kita tetap sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh kesehatan. Oh, gitu ya. Terus untuk apa? Ini kan biasa mengantarkan jenazah ini kan ada yang mungkin dikenakan biaya, ada juga yang tidak. Apakah dari ambulan Bali Ambulan ini relawannya dikenakan biaya atau tidak Pak? Seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk biaya kita itu tidak mematok untuk biaya. Memang kalau kita itu semi sosial. Jadi kalau memang dalam kota, insya Allah kita bisa gratis. Tapi kalau untuk luar kota, karena kebutuhan kita untuk operasional
Mungkin hanya itu yang bisa kita bantukan. Oke. Motivasi sendiri Pak, kenapa memilih jalan membantu masyarakat dibandingkan dengan bekerja seperti orang yang inginkan tuh, kenapa Pak? Motivasinya kenapa? Untuk motivasinya itu kita itu begini loh. Kita itu memang lahir dari hati. Banyak orang sih sosial, tapi itu hanya di mulut. Tapi masih belum tentu itu sosial memang yang benar-benar dari hati. Contohnya kayak kita, Bali Ambulan. Kita semi sosial. Nah, dan kita juga untuk pembiayaan mandiri. Jadi kita contohnya kayak kemarin waktu kita trouble, itu pun kita tidak akan minta kemana-mana. Jadi itu semua mandiri dari kita sendiri. Begitu. Harapannya Pak untuk kedepannya selama pandemi ini seperti apa Pak? Semoga pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan semua itu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, bukan dari Bali Ambulan aja, mudah-mudahan dari yang lainnya bisa untuk membantu. Itu harapan saya. Semua relawan kalau bisa itu bersatu, kalau kita juga sudah bisa bersatu, insya Allah beban kita tidak akan seberat kayak ini. Sejauh ini dikenal Bali Ambulan dikenal juga dengan dari petugas-petugas kepolisian juga Pak ya, dalam pengawalan atau seperti apa gitu Pak? Alhamdulillah untuk Bali Ambulan itu udah dikenal juga di Banyuwangi, bahkan dari aparat Banyuwangi pun juga mengenal siapa si ambulan itu, atau bisa dijuluk si badak putih. Itu sudah dikenal dan dikenang di Banyuwangi, dan kita juga sering membantu laka-laka di Banyuwangi yang kebetulan kita lewat, pasti kita kondisikan. Berarti tapi untuk beroperasinya lebih seringnya di wilayah Bali atau di mana Pak? Kalau operasinya memang kita di Bali, dan kita juga membawa nama Bali. Kenapa kita kasih nama Bali Ambulan? Itu sebenarnya itu udah panjang untuk ceritanya itu. Jadi kita buka pertama, kenapa Bali Ambulan itu platnya KT? Nah, ini sedikit saya jelaskan. Karena kita waktu buka relawan itu justru di Kalimantan, bukan di Bali. Malah kita melebarkan sayapnya di Bali. Gitu. Dulu kita buka relawan itu di Kalimantan, dan kebetulan saya asli Banyuwangi. Tapi kenapa kita pakai nama Bali? Karena kita domisili di Bali, dan kita juga kepengen dong untuk memberi nama harum Bali karena kita domisili di Bali. Begitu. Oke. Bapak dengan lengkapnya dengan Bapak siapa Pak? Kalau saya namanya asli itu Dwi Wase Santoso, tapi bisa dikenal dengan nama Edi Badak. Oke. Sejauh ini untuk relawan sendiri ada berapa Pak? Relawan ambulan? Kalau untuk relawan ambulannya di Bali, alhamdulillah sekarang sekitar 30-an. Oke. 30-an ya. 30-an. Oke. Selain memang satu unit aja Pak ya untuk ini? Alhamdulillah masih satu unit. Oke. Insya Allah nanti kalau memang ada yang kepengen menghibahkan, kita pun juga siap untuk menerima untuk sosial kemanusiaan. Siap. Terima kasih Pak Edi sebelumnya untuk bincang-bincangnya. Sama-sama. Sukses dan tetap sehat. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.